Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian hewan kurban yang mana yang boleh dibawa pulang oleh pekerja saat pelaksanaannya? Itu tidak perlu dikaji lah, habislah. Mestinya kau dikaji fikih kurban sebelum penyembelihan kurban. Kalau dikaji kini lahabi yang ngambil potong udar sila wang potong ngambil kepala tu kaki. Ambo beli kambing, lalu tanggal 10 Zulhijjah ambo potong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sesudah itu ambo olah perut kambing tadi, ambo ambil hatinya, cuci karena darah najis, kasih limau, bau amisnya hilang, kasih garam, panggang, dimakan. Itu sunnah. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalilnya wa at'imul kulu fakulu minha, makanlah, makan, disuruh makan, itu yang dimakan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi semua. Yang paling afdal ambil hatinya sesuap, makan untuk barokah, sisanya bagi. Inilah yang dilaksanakan jamaah Masjid Nurul Huda. Pak Haji, ini kupon. Saya tidak. Saya tak mau kupon, dagingnya aja. Jadi yang paling bagus adalah bagikan semua, jangan diambil. Cara kedua, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Cara kedua. Cara ketiga ini yang dipakai di Indonesia, agak unik. Cara ketiga, Inyo beli kambing, atau bahkan dia tidak membeli kambing, dia hanya ngasih duit ke panitia. Bapak panitia, saya tak sanggup beli kambing, saya tak sanggup potong kambing, saya hanya sanggup makan kambing. Itu pun kuahnya saja, takut kolesterol. Maka ini saya kasih duit 2 juta setengah. Datang panitia melaksanakan. Maka pada akadnya ini berdimakan. Saya serahkan duit ini ke panitia, tolong laksanakan kurban saya, tolong belikan, tolong potongkan, tolong kupaskan, tolong bagikan. Dan duit ini adalah untuk kurban sekaligus biaya operasional tunai. Maka setelah itu dia hanya dikasih 1 bungkus, dikasih sebungkus sebagai pekurban, sebungkus sebagai anggota masyarakat, 2 kupon dapat. Maka panitialah yang membagi. Kemarin Ustadz Al-Nob bertanya, siapa yang mau kaki ini? Ustadz Somad mau kaki. Ustadz Muda menyipaknya begitu. Siapa mau kaki? Bapak mau kaki? Iya Pak. Kenapa Ustadz Al-Nob berani membagi? Karena beliau sudah dapat amanah dari pekurban. Pekurban itu mengasih ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob lah yang berhak membagi. Tapi kalau yang berkurban mengatakan, panitia, saya hanya minta belikan dan potongkan. Adapun masalah membagikan, saya membagi. Maka panitia tidak berhak untuk membagi-bagi. Maka semuanya balik kepada akad. Ini duitnya sisa Ustaz, kami balikkan atau tidak? Maka di awal tuh akadnya supaya duitnya tak balik begini. Saya bayarkan 2.700.000,
untuk kurban dan biaya operasional tunai. Karena kalau tak begitu nanti duit yang sisa tuh mesti dibalikkan. Sementara harga sapi beda-beda. Satu sapinya besar, satu sapinya kecil. Balik kan? Kalau tidak, kita makan haram. Jadi balik kepada akad di awal. Jadi tentang masalah pembagian sudah jelas. Tentang masalah kulit. Masalah kulit. Man ba'a jildahu udhiyatihi falahu udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Tapi kalau digunting-gunting busuk jadi bangkai, tak ada yang pandai mengolah, maka boleh dijual kulitnya, hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Intinya dari kurban itu jangan diambil balik, karena kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Allahumma hadza minka walaka. Ini dari engkau, balik kepada engkau. Jangan diambil balik manfaat lagi. Udah katakan untuk Allah, kulitnya dijual, kepalanya dijual, kakinya dijual, duitnya diambil, dijadikan upah, dicetak. Tolong tambah biaya operasional. Tukang sembelih kasih. Ustadz Al-Nob, ini ada duit tak banyak. Tolong bagikan ke tukang potong sama tukang kulit dan tukang cincang ya. Saya minta tolong ke saya takut daging ini diambil, kepala ini diambil, kaki diambil, dijadikan sebagai upah. Tak boleh. Tak boleh jadi upah. Jadi hadiah boleh. Jadi upah tak. Apa beda upah sama hadiah? Upah wajib ada. Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat. Itu namanya hadiah. Kalau upah mesti ada. Kalau tak ada, pisau ni naik ke atas. Rumah saya dekat dengan masjid. Alhamdulillah, nanti bisa sholat berjamaah. Saya sering sholat berjamaah, tapi ada kalanya saya malas ke masjid. Bolehkah saya berjamaah di rumah sementara imamnya di masjid? Mengingat saya dapat mendengar lafal imamnya dengan jelas. Jarak rumah saya ke masjid 20 meter. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Ya. Kalau jawaban pengajian, maka semua yang keliling ini mesti datang. Kalau jawaban pengajian. Tapi kalau mau jawaban mengaji kitab, tapi jangan diamalkan. Selama jarak imam dengan makmum itu 300 zira'. Ini namanya ba', ini namanya zira', ini namanya shibr. Shibr, zira', ba'. Selama jaraknya 300 zira' antara imam dengan makmum, maka solat orang yang mengikut itu sah. Sekarang jarak dia, kata dia, dari masjid 20 meter. Sekarang saya tanya, apakah 20 meter itu masuk dalam 300 zira'? Ya, karena 300 zira' itu 150 meter. Tapi kalau saya sampaikan begini, nanti zuhur masjid ini kosong. Karena semua sholat dari rumah. Ditanya saya bini, abang tak ke masjid? 300 zira' sah, kata Ustaz Ali Sof. Kalau ndak ambo jawab, ini yang bertanya ini menganggap ambo ndak tahu fikih. Kalau ambo jawab, orang masjidnya tak datang ke masjid. Makanya ambo kunci di awal, jangan diamalkan. 300 zira', 150 meter dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i ketat. Imam dengan makmum
makmum mesti bisa menengok imam. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, kalau masjidnya 2 lantai, dibuat berlubang. Kenapa dibuat berlubang? Supaya imam itu sholat bisa ditengok oleh makmum. Jangan sampai Allahu Akbar, imam rukuk, makmum sujud. Sebab dia tak bisa menengok gerakan imam. Makanya kalau masjid itu ada renovasi tambahan ke belakang, dindingnya itu tak boleh tertutup, terbuka. Supaya apa? Supaya makmum bisa menengok imam. Dan posisi imam mesti lebih tinggi. Coba tengok. Selama tingginya tidak boleh lebih 1 zira. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, itu posisi imam selalu dibuat lebih tinggi. Tapi tingginya tak boleh 1 zira. Supaya apa? Supaya makmum di belakang menengok. Dan suara imam terdengar sampai ke belakang. Bagaimana supaya suaranya terdengar? Ada penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh itu penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Sebelum ada mic, itu sudah ada mikrofon, tak ada lagi ada mikrofon penyampai suara. Syaratnya suara didengar. 2, bisa menengok imam. 3, jaraknya tidak boleh 300 zira. Kalau diukur sekarang 150 meter. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mau mazhab yang lebih mudah lagi? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki, asal terdengar suara imam tidak perlu 300 zira. Itulah dalil orang-orang yang nanti Bapak Ibu waktu sholat di Masjidil Haram, dia tinggal di hotel Zam-Zam tau. Balik haji putih, tak pernah ke masjid. Lolok itu makan itu bayang. Nampaknya imam juga ya. Mazhab apa yang dipakainya itu? Mazhab Syafi'i tak? Ya lewat, ya lantai 20, lewat lantai 50 meter. Nanti mazhab apa tuh? Mazhab Maliki. Jangan diamalkan. Kalau tak diamalkan tuh apa Ustaz sampaikan? Sekedar pengetahuan saja. Ambo tetap datang ke Masjidil Haram. Walaupun dia walau polisi haji, tetap datang. Tapi pertanyaannya sudah aku jawab. Jelas? Jangan sembahyang di rumah. Tetap datang. Di Masjid Nurul Huda ini diadakan program maghrib mengaji. Mantap. Honor gurunya diambil dari kas masjid, duafa dan TPQ. Apakah orang yang berinfak untuk keperluan program tersebut termasuk amal jariah? 70 anak mengaji. Anak yang 70 mengaji tadi bebini. Berarti 70 jadi 140. Sesudah bebininya punya anak. Anaknya 2. Berarti jadi 280. 280 tadi 280 tadi punya menantu. Menantunya 2. Berapa tu Pak Jambul? Banyaklah. Beranak cucu. Pertanyaannya, anaknya jadi imam, jadi khatib, baca Quran, mengalirkah pahalanya untuk jamaah Nurul Huda yang menyumbang untuk guru mengaji tadi? Itulah jawabnya. Itulah jawabnya. Ambo tidak qori, ambo tidak penghafal Quran, tapi ambo ingin dapat pahala penghafal Quran. 40 anak menghafal Quran.
Anak yang hafal Quran itu satu hari mesti mengulang hafalannya 2 juz. Berarti 1 tahun khatam 2 kali. Setahun khatam 2 kali. Anak yang sudah hafal Quran 40. Berarti 1 tahun mereka khatam 80 kali. 80 kali khatam Quran. Siapa orang Pekanbaru yang dapat khatam Quran 80 kali dalam setahun? Pak Edward Sangeh. Sebab ini mengasih tanah. Ustaz mentang-mentang Pak Edward Zanger di muka, Ustaz sampaikan. Iyo. Sebab kami lah datang ke bupati, ke gubernur, tak ada ngasih tanah. Ustaz Arnab, ini COVID. Sekarang kita tak bisa ceramah. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan lockdown. Tolong Ustaz Arnab cari daftar nama orang Pekanbaru yang kaya-kaya. Kita tidak ada ceramah, tidak ada tabligh akbar. Kita hanya datang minta tanah. Kita mau buat pesantren tahfiz Quran. Banyak kami dapat tanah. Dibukakan peta begini. Mau peta. Pilih. Ustaz Somad mau tanah yang mana? 200 hektar. Pilih. Awak bentuk bagi. Pilih. Yang ikut aja lah Pak. Mau berapa hektar? 5, tak usah banyak-banyak. Untuk pondok 5 cukup. Ini 5 untuk Ustaz Somad. Besok pagi kami tengok ke situ. Rupanya tentara sama Satpol PP. Tanah bermasalah. Masuk dari Parit Indah, arah ke Sekijang. Itu ada pom bensin Pak Herman Abdullah di situ. Pemuda Pancasila, tentara, polisi, Satpol PP. Kami tanya, ada acara apa Pak? Mengawal tanah bermasalah. Rupanya itulah di bawah ini. Nah, Ustaz Somad datang ke rumah ini. Kami pun akan. Saya serahkan tanah ini kepada Ustaz Somad sebagai pondok tahfiz Quran tunai. Allahu Akbar. Foto sudah tunai. Besok cek di BPN. Bapak Kanwil BPN, tolong cekkan koordinat tanah ini, tanah wakaf Pak. Dicek. Mohon maaf Pak Ustaz, ini suratnya tumpang tindih. Pak Haji, tanah nan kuatang tu punya tumpang tindih Pak. Bermasalah. Bermasalah. Itulah maka kami kasih ke Ustaz. Kuatanginya menangis. Itu ambo pula menangis. Datang tanah 1 hektar dari Pak Edward. Kamu dalam hati, Bapak Edward, kau sambung terus malu. Konai juga, rupanya tanah itu tidak bermasalah. Itulah yang jadi 40 anak penghafal Quran. Dulu waktu kami meletakkan batu pertama di bawah pokok-pokok kates itu, Abu Ketua. Siapa nanti yang mau datang ke sini? Siapa nanti yang mau datang ke sini? Buya Yahya datang. Ustaz Hataki Malik datang. Ustaz Hanan Ataki datang. Ustaz Salim Abdillah Yogyakarta datang. Bapak Kapolda datang. Pak Gubernur Abdul Wahid datang. Syekh Usama Al-Azhari, Menteri Agama Mesir, datang. Tanah dijual. Saya saking herannya, gimana ceritanya tanah nih Pak Edward? Kata Pak Edward, itulah gaji pertama saya waktu masuk PNS. Memang saya nazarkan, nanti dapat gaji pertama diwakafkan. Anak setuju dan istri pun setuju. Mudah-mudahan almarhumah ibu dapat khatam 80 kali Al-Quran setahun. Saya bulan lalu menengok orang di Liang Lahat 2 kali. Sekali Mak Tengku Dedi di depan Hotel Mutiara Merdeka. Yang kedua istri sepupu saya di Bangkinang. Waktu masuk ke Liang Lahat itu saya tengok betul untuk mengambil pelajaran. Apalah yang mengalir? Tinggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, support 70 anak pengabdi
hafal Quran di sini, anak-anak itu nanti akan punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Tapi bunyi aminnya macam tak yakin. Kalau Tuhan ke Pulau Rupat, jangan lupa membawa kawan. Kenapa amin itu tidak kuat? Karena jamaah ini belum sarapan. Ada orang mancing menggunakan umpan hidup. Umpannya dibuatnya binatang hidup. Kail disangkutkan di punggung lele. Diambil ikan lele, anak lele itu dicucukkan kail pancing. Ke ikan lele. Atau udang. Tujuan mendapatkannya supaya ikannya besar. Supaya lele itu kan hidup begini-gini. Datanglah ikan toman, ikan apa menangkap itu. Apakah ini termasuk menyiksa binatang? Menyiksa binatang. Ambo memang kalau berceramah suara menggelegar. Ambo dikatakan orang kasar. Tapi kalau untuk mencucuk lele, mencucuk cacing, sampai sekarang tak sampai. Lele itu kan anak lele. Apa maksudnya kalau anak awak begitu kan? Coba balik. Ya tapi usahakan makan ikan, makan ayam. Iya, tapi sekali pukul mati. Dalam Islam diajarkan idza zabahtum fa ahsinul zabhah. Kalau kamu menyembelih sekali tarik putus. Tak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh sekali bunuh mati. Kalau jengking, ular mengganggu sekali pukul mati. Tak boleh kita diganggu lalat, cabut sayapnya saja. Lalat, pai waang tabang ke semando-semando. Lagi tahu kayaknya jangan ke rumah boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Saya diajarkan orang tua saya. Dulu waktu musim-musim padi datang mengambil anak burung bawa pulang ke rumah, suruh hantar balik. Tak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang. Saya datang anak-anak jamaah pengajian. Saya sedang pengajian ada anak-anak main apa itu? Umang-umang. Bu, jangan ajarkan anak main umang-umang. Umang-umang di binatang hidup. Anak saya balik entah siapa ngasih umang-umang. Saya ambil umang-umang tu, saya bawa anak saya tu, saya letakkan di pokok-pokok kayu depan rumah. Ini nak, dia ni hidup, bernyawa dia ni makhluk Allah. Ada omaknya, ada ayahnya. Apa rasanya kalau kau diginikan orang? Letakkan mereka. Dipahamkan anak-anak kita, jangan menyiksa binatang. Kalau mau umpan yang bergerak-gerak, ada umpan plastik. Banyak iklan, beli di internet. Iklan plastik begini. Ikan sekarang pun tak bisa dia bedakan mana plastik dan tidak. Dapat juga ikan. Bagaimana hukum sunat untuk anak perempuan? Zaman Nabi ada tukang sunat. Istilahnya khattanah. Nabi berpesan kepada tukang sunat perempuan, ya khattanah ikhfidhi. Wahai tukang sunat, potong, maaf. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak dipotong, hilang libido seksual. Kalau tidak dipotong, dia banyak libido seksual. Sekarang dokter tak mau motong, bidan tak mau motong, karena perintah dari PBB Yahudi. Supaya anak perempuan itu gatal. Maka anak perempuan, saya tidak belajar. Keponakan saya, anak jamaah. Kalau dokter tidak mau, kalau bidan tidak mau, cari bidan kampung. Suruh kita untuk menekan libido seksual. Dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan wajib. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tidak wajib. Kalau pakai mazhab Syafi'i wajib. Kalau bidan tidak mau, dokter tidak mau, bawa ke bidan kampung, suruh dia hilang untuk anak perempuan.
Pertanyaan terakhir, bagaimana praktek hewan kurban tidak dicincang? Praktek kepala hewan kurban tidak dicincang oleh panitia kurban. Jawabannya sama macam pertama tadi. Ambo menyerahkan ke panitia. Ambo bilang bagikanlah panitia. Yang tidak boleh itu dijadikan sebagai upah. Ini kepala untuk tukang potong. Ini kulit untuk tukang kulit. Tak boleh sebagai upah. Adapun sebagai hadiah boleh. Yang seeloknya sebagusnya dipotong. Tak bisa motong, tak ada kampak, pakai sinsu. Sudah kemarin alat potong besi itu dipakai di Nurul Azhar. Lebih dulu pula motong tulang daripada motong daging. Tulang-tulang besar itu. Putus. Siapa bilang tak bisa pakai alat? Mudah-mudahan kurban kita tahun depan lebih baik lagi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang-orang yang takut berbuat dosa. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami supaya menjadi amal jariah sesudah kami mati nanti ya Allah. Waqtib bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pagi ini, kumpulkan nanti kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk saudara-saudari yang sudah mendahului kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat menyambut 1 Muharram 1447 Hijrah. Mohon maaf. Taqabbalallah minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.